Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan Hazainuddin, salah satu dosen program studi Strata 1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dalam hal proses pembelajaran mata kuliah ini, saya memenuhi komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah penyampaian materi perkuliahan, interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa di kelas dalam forum tanya jawab maupun diskusi. Dan asesmen yaitu dalam bentuk penugasan atau latihan soal serta tes atau ujian. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 program studi Strata 1 Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS. Tujuan mempelajari manajemen proyek sistem informasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan penerapan terkait manajemen proyek sistem informasi, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, implementasi dan penutupan proyek SI, serta evaluasi proyek sistem informasi. Capaian pembelajaran lulusan yang biasa disebut dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menentukan ruang lingkup proyek sistem informasi, teknik penjadwalan, teknik manajemen biaya, teknik manajemen risiko, dan bagaimana mengeksekusi, mengontrol proyek dengan support tools yang telah tersedia, dan menutup proyek sistem informasi, serta mengevaluasi proyek sistem informasi sebagai laporan akhir dari kegiatan manajemen proyek. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar karakteristik proyek sistem informasi, menguraikan proses tahapan-tahapan aktivitas manajemen proyek terkait dengan perencanaan proyek sistem informasi, dapat mengidentifikasi dan menjelaskan teknik-teknik perencanaan proyek yang relevan dan membuat contoh rencana proyek yang efektif dan efisien, serta dapat menganalisis dan mengevaluasi rencana proyek yang ada. Membuat dokumen project chapter dan baseline project plan, menentukan ruang lingkup perencanaan proyek, termasuk bagaimana mendefinisikan, memvalidasi proyek, membuat penjadwalan, menggunakan WBS, work breakdown struktur, mengelola sumber daya, menyusun jadwal dan pendanaan proyek, menerapkan bagaimana mengeksekusi proyek, mengontrol, dan menutup proyek. Yang terakhir, membuat laporan hasil kajian tugas manajemen proyek sistem informasi dengan memanfaatkan teknik-teknik dan tools yang mendukung manajemen proyek. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa komponen penilaian. Yang pertama, keaktifan, dinilai dari keaktifan dalam mengikuti perkuliahan dengan bobot penilaian yang diberikan sebesar 20%. Yang kedua, kuis dan tugas. Pemberian kuis diberikan 4 kali dari total seluruh pertemuan secara individu. Kemudian tugas dinilai dari hasil akhir kerja tim proyek yang dikerjakan secara tim. Bobot penilaian yang diberikan adalah 30%. Yang ketiga adalah UTS, dilakukan pada pertemuan ke-8 dengan pemberian bobot penilaian 25%. Yang terakhir adalah penilaian UAS yang dilakukan pada pertemuan 16 dari total pertemuan dengan bobot penilaian 25%. Rubrik penilaian A terdiri dari nilai 91 sampai 100. AB terdiri dari nilai 81 sampai 90. B terdiri dari 76 sampai 80. BC terdiri dari 71 sampai 75. C terdiri dari 61 sampai 70. CD terdiri dari 51 sampai 60. D 41 sampai 50. E lebih kecil atau sama dengan 40. Dan selanjutnya, penayangan cuplikan video pengajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Kali ini kita masuk di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi pertemuan ketiga. Untuk awalnya saya akan mengabsen mahasiswa satu persatu. Jadi tolong didengar namanya, keaktifan kalian saya nilai juga dari absensi. Akan dikatakan namanya ya. Jamalia, Ibu Arif, Hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Muhammad Jufri Awal, Indah Gita, hadir Bu. Muhammad Rifal, oh ini yang sakit ya? Ini ada yang tidak hadir mungkin karena sakit ya. Kemarin ada surat sakit 2, kemudian ada izin juga. Tapi 1 orang ya. Oke. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari perencanaan proyek. Jadi perencanaan proyek dari pertemuan proyek kemarin kita sudah mempelajari perencanaan proyek yang terkait dengan definisi perencanaan proyek, jenis perencana proyek dan teknik perencanaan proyek. Nah, untuk pertemuan ketiga kita awali dulu dengan flashback dari pertemuan kemarin ya. Mungkin ada mahasiswa yang bisa memberikan saya atau membantu Ibu untuk menjelaskan tahapan inisialisasi yang kemarin sudah kita, tahapan-tahapan proyek yang sudah kita kerjakan yang dimulai dengan inisialisasi. Ada yang bisa bantu tahapan-tahapan proyek? Oke, silakan. Iya dulu. Yang pertama itu inisialisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pemantauan, dan yang kelima adalah penuntutan. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ada nggak yang masih ingat tentang tahapan inisialisasi itu apa? Ya, bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan berdiri Hilda. Tahapan inisiasi yaitu mengidentifikasi proyek dan menentukan tujuan serta mengidentifikasi stakeholder. Oke, tahapan keduanya ada yang bisa menjelaskan lagi? Masih mengingat kan pertemuan kita kemarin? Ada? Oke, silakan kembali. Jadi tahapan proses yang kedua itu ada perencanaan, yaitu membuat rencana proyek, menentukan sumber daya, dan mengidentifikasi risiko. Oke, tahapan ketiga ada? Tahapan ketiga ada lagi? Oke, silakan berdiri. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah melaksanakan rencana proyek, mengelola sumber daya, dan mengatasi masalah. Oke, sekarang kita kembali. Terima kasih ya semuanya. Untuk kembali kita lagi mengingat lagi ya, ada satu hal yang penting yang harus kita ingat. Apa itu sistem informasi? Ada yang bisa jawab? Silakan berdiri Aisyah. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen-komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, terima kasih. Bagus. Sekarang lagi kita masuk di manajemen proyek. Apa itu proyek? Oke, silakan berdiri. Proyek itu kegiatan yang memiliki awalan serta akhiran yang cukup jelas, yang dimana kegiatannya ada merencanakan, menganalisis serta memberikan tujuan untuk kegiatan tersebut, di mana proyek itu juga ada memiliki waktu terbatas dan serta anggaran-anggaran. Oke, terima kasih. Oke, jadi mata kuliah kemarin, pertemuan kita kemarin itu masih sangat jelas diingatan mahasiswa yang ada saat ini. Jadi proyek itu adalah sesuatu yang mempunyai awalan dan akhiran, kemudian dia mempunyai batas waktu tertentu beserta anggaran. Jadi tidak sembarangan, kalau tidak mempunyai batasan waktu, dia bukan sebuah proyek. Jadi intinya proyek itu mempunyai batasan waktu. Oke, di sini di pembelajaran kali ini saya pengen menyampaikan bahwa mahasiswa itu mampu menjelaskan tahapan-tahapan
manajemen proyek khususnya untuk perencanaan proyek. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan proses-proses yang terkait dengan perencanaan proyek. Kemudian yang hari ini yang kita akan pelajari juga adalah bagaimana cara mahasiswa itu memahami, merencanakan proyek sistem informasi dengan efektif dan efisien beserta penggambaran jaringan proyek. Oke, di sini kita akan menjelaskan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang awan. Awan itu adalah activity on node. Itu yang digambarkan dengan bulatan. Jadi awan itu digambarkan dengan bulatan. Kemudian nanti pernya juga ada, nanti akan kita perkenalkan per itu apa. Jadi awan itu berfungsi untuk menggambarkan urutan kegiatan proyek. Jadi kegiatan proyek itu harus sudah direncanakan. Setelah jadi, maka kita akan menggambarkan urutan kegiatannya dari A sampai Z. Kemudian yang kedua, fungsi dari awan sendiri adalah menentukan ketergantungan antara kegiatan. Jadi dia adalah kegiatan yang saling berinteraksi, ya, berinteraksi berhubungan antara satu dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung waktu dan mulai waktu mulainya dan waktu selesainya. Jadi di awan itu kita bisa mengetahui jalur kritis. Jadi jalur kritis awal pekerjaan kegiatan A dimulai pada jam atau hari keberapa, kemudian nanti dia akan terhubung dengan kegiatan yang berikutnya. Jadi pada saat itu kita juga tahu akan mengetahui bahwa jalur kritisnya itu yang mana. Oke ya. Oke. Kemudian repair itu adalah program evaluation dan review teknik. Itu digambarkan dengan kotak. Awan sebenarnya juga bisa digambarkan dengan bulatan yang agak besar, tapi kalau di sini saya akan mengajarkan kalian di pers saja untuk menggambarkan kotak yang biasa kita namakan dengan kotak 9. Oke. Di dalamnya itu kita juga sama menggambarkan urutan kegiatan proyek, kemudian menentukan ketergantungan antara kegiatan, menghitung waktu mulai dan waktu selesai, kemudian mengidentifikasi jalur kritis proyek, kemudian ada lagi menghitung waktu penyelesaian proyek dengan menentukan perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Itu ada waktu optimis, waktu pesimis, dan kemudian waktu yang paling mungkin. Oke, sampai di sini ada yang paham? Oke, nanti kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah urutan dari proyek yang akan kita laksanakan. Ada papan sirkuitnya, kemudian ada unsur kerendah. Jadi mulai dari unit yang akan bekerja, siapa-siapa saja nanti yang akan bekerja dalam sebuah proyek. Misalnya di sini ada tahapan desain, ada produksi, kemudian ada sistem pengujian dan ada perangkat lunak. Jadi ini adalah gambaran dari sebuah proyek yang direncanakan. Kemudian ini adalah unit organisasi mulai dari unsur yang rendah. Belum kita masuk ke contoh soal, kita bisa lihat kegiatan yang saling berkaitan. Bisa dilihat di sini ya, kegiatan A, B, C. Jadi dibaca tidak ada aktivitas yang mendahului A, B didahului oleh A, C didahului oleh B. Jadi cara bacanya model seperti itu. Kemudian ada di sini lagi yang paling terakhir model seperti yang kita harus pahami. Z didahului oleh X dan Y, kemudian AA didahului oleh X dan Y. AA itu tidak akan dikerjakan ketika Y atau X belum selesai. Begitu juga sebaliknya dengan Z. Oke, jadi jalur ini adalah jalur yang harus kalian pahami untuk membuat sebuah awan atau jalur par. Sehingga ketika nanti kita sudah mempelajari ini, kita akan tahu namanya jalur kritis. Ada namanya jalur yang memang tidak kritis, itu masih longgar. Tapi kalau jalur kritis itu tidak boleh dilewati atau tidak boleh dilampaui harinya. Oke, next. Oke, di sini ada, mungkin kita bisa mencatat-catat ya. Ada soal yang kita akan kerjakan. Coba. Oke, di sini ada persetujuan aplikasi,
rencana konstruksi, studi lalu lintas, pemeriksa, kemudian nanti okupansi terakhir. Persetujuan aplikasi itu adalah kegiatan yang pertama yang tidak ada mendahului. Kemudian ada yang namanya rencana konstruksi, studi lalu lintas, dan memeriksa ketersediaan layanan itu setelah A. Berarti nanti modelnya itu A dulu, kemudian B, C, dan D. Kemudian kita lihat lagi di sini laporan staf didahului oleh B dan C, kemudian persetujuan komisi didahului oleh B, C, D, menunggu konstruksi itu F, dan okupansi itu adalah E dan G. Nah, di sini ada harus waktu aktivitas supaya kita bisa tahu dalam proyek untuk Country Engineering Design Department ini dilaksanakan berapa hari sih? Berapa lama waktu yang akan ditempuh, dan jalur kritis mana yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena jalur kritis itu adalah jalur yang tidak boleh sama sekali untuk dilewati. Karena kenapa? Kalau kita melewati jalur kritis, maka proyek kita dinamakan proyek gagal. Oke. Sekarang semuanya sudah diisi dengan durasi. Saya mau minta, ada nggak yang bisa jawab saya? A itu isinya berapa di IS? A, durasinya adalah 5. A, durasinya 5. IS-nya berapa? 0. Kemudian dia IF-nya berapa? 5. Nah, kemudian di B, C, D itu IS-nya berapa? 5. Kalau C? 5. D? 5. Oke, kalau B, IF-nya berapa? 20. Bagus. Kalau di C? 15. Kalau di D? 10. Oke, next. Coba kita lihat. Oke, jawaban Anda tadi udah benar. Jadi sekarang yang kita mau lewati berarti jalur yang kita tidak boleh hari yang kita mulai itu dari 0 sampai 235 hari. Kemudian kita akan jalur baliknya. Jalur keterlambatan yang tidak boleh dilewati, yang disingkat dengan LF. Oke. Kalau di G kira-kira LF-nya berapa? Kalau di okupansi LF-nya berapa? 235. Di sini berapa? 200. Di atas? 200. Di atas? Jalur balik. 200. Di bawah berapa? 200. Di atas? 235 di sini. Di atas untuk laporan staf berapa? 205. Itu berapa? 200. Kemudian di persetujuan? Ini 200, di sini berapa? 30. Ini 30. Oke, kalau sini 20. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi ternyata kekuatan kalian tidak berubah ya, walaupun saya berulang-ulang laporan staf berapa berarti hari ini alhamdulillah lumayan ya, sudah lumayan untuk menyerap materi. Jalur kritis itu adalah ditandai dengan tidak adanya flaw, tidak adanya perbedaan antara ini dan ini, dia harus sama. A, B, D, E, F, G, H. Oke, bentar. Oke, coba kita kerjakan kembali ini di papan tulis. Saya membawa tiga spidol. Siapa yang bisa mengerjakan awalnya? Oke, silakan. Tadi saya minta partisipasi dari mahasiswa, salah satunya mungkin bisa membantu saya untuk membuat part. Saya bisa minta mungkin 3 mahasiswa yang sudah
mulai untuk melihat kira-kira ini awannya sudah digambarkan oleh teman kalian. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke PER. Oke, bisa dituliskan jumlah harinya di atasnya supaya untuk memudahkan menggambar PER. Di atasnya saja, ya, kasih kecil saja. Siapa bisa bantu saya untuk mengerjakan PER di atas? Ada? Jangan lupa tanda panahnya. Tanda panah itu menggambarkan arus dari data. Jadi menggunakan kita untuk mengenali yang mana sebenarnya jalur kritis yang akan dilalui. Oke, ada yang bisa bantu untuk mengisi sambil dia menjelaskan satu persatu. Mungkin ada teman-temannya untuk bisa mengerjakan. Saya akan kasih poin kalian untuk pengerjaan ini kalau benar ya. Oke, ada? Yuk. Ayo, bantu mengisi sambil itu dapat poin loh. Oke, mungkin teman-temannya sudah bisa melihat ya, yang dibuat temannya ini sudah benar dan mereka mendapatkan poin. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Mungkin silakan ditanyakan, nanti saya akan menjelaskan ulang. Siapa tahu di contoh project yang ada di atas itu masih ada yang terima kasih. Nanti kita ada tugas hari ini yang akan kita kerjakan, kemudian nanti tinggal dibuat di di siakat kalian. Itu nanti ada tugas, ada materi yang kita sampaikan. Materi berikutnya juga akan silakan nanti download di situ, nanti saya akan buka untuk di download beserta tugas. Untuk itu ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Izin bertanya, bukan itu ada legend IS-nya itu dari mana? Apa? ES. IS, early start. Early start itu adalah waktu permulaan dari sebuah kegiatan. Misalnya kegiatan A yang di sini, ini otomatis dia kegiatan yang tidak didahului oleh kegiatan yang lain. Jadi kegiatannya itu dimulai dengan 0. Oke, perlu kita saya sampaikan di sini bahwa waktu yang digunakan untuk menghitung proyek itu bisa berupa jam, hari, bulan, itu bisa. Nanti berikutnya nanti kita akan menggambarkannya di sebuah aplikasi namanya Ganjar. Nah, untuk ini kita susun dulu apa yang kita mau susun, kemudian mulai dari inisialisasinya sampai penutupan itu harus ada di dalam sebuah proyek. Jadi IS-nya tadi, kembali ke IS, adalah permulaan dari kegiatan tersebut. Jadi misalnya di sini kegiatan A, kenapa harus 0? Kan dimulai dari 0 hari atau 0 jam. Nah, lama kegiatan A itu adalah 5, berarti yang terakhirnya itu adalah IF, early finish itu adalah 5. Dia itu dikerjakan mulai dari 0 hari, 1 hari sampai 5. Tidak boleh lebih karena kita sudah merencanakannya untuk 5 hari. Kemudian di B, kenapa dia IF-nya itu adalah IS-nya adalah 5? Karena dimulai dari hari ke 5. Berarti B, C, D itu dimulai ketika A sudah selesai. Karena kegiatannya dia bekerja. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Apalagi yang mau ditanyakan? Saya masih kurang paham di bagian legend yang LF. Oke, LF itu adalah last finish. Waktu terakhir dia sampai. Jadi kita di sini adalah 235. Hari ini total hari yang terakhir ini adalah finish, itu adalah jangka
terakhir dari sebuah kegiatan. Jadi hari yang panjang itu adalah mulai dari hari 0 sampai 235. Apakah dia jam, hours, atau hari atau bulan itu nanti tergantung dari proyeknya ditentukan seperti apa. Oke, ini waktu akhir. Nah, kalau kita menghitung ke belakang, kita akan mendapatkan LS. LS bisa dilihat ya. Di sini ada LF-nya, ada LF, kemudian ada LS-nya. Di sini LS adalah last finish. Ini last finish, di sini LS-nya itu last start. Jadi LS-nya di sini itu adalah 200, di mana kita dapatkan dari 235 dikurangi dengan 35 hari durasi di H. Maka kita akan mendapatkan angka 200. Oke? Oke, begitu juga selanjutnya. Nah, sekarang ada trik untuk menghitung jalur baliknya. Jalur balik dari LS dan LF. Di sini kita bisa lihat 200, maka hari terakhir di sini dia 200 juga. Ini juga 200. Nah, ketika kita kembali, kita lihat di sini 200 ada 170 hari untuk kegiatan G. Maka LS-nya itu berapa? 30. Dari mana didapat? 200 dikurangi 170. Berarti harinya ini. Berarti ini termasuk jalur kritis karena tidak ada overload hari di sini. Ini ada floatingnya adalah 0. Jadi kita tandai saja ketika kita menentukan jalur kritis itu floatnya itu adalah 0. Kalau dia masih ada 165 berarti kegiatan E ini masih bisa santai-santai sambil menunggu kegiatan B selesai, kemudian kegiatan H dilaksanakan. Jadi sini masih ada 165 hari untuk E beristirahat. Dalam artian dia masih bisa mengerjakan itu. Ada float yang didapatkan adalah 165. Dari mana? Karena G itu dia kerjanya 170 hari. Jadi dia menunggu G selesai baru bisa masuk di H. Paham ya? Oke. Sini adalah float. Kalau ini 00 float. Jadi kita bisa lihat bahwa jalur kritis yang dibuat dari teman-teman sudah benar. Mulai dari A, B, F, G, dan H. Jalur ini tidak boleh dilampaui atau tidak boleh dilewati satu hari pun. Kalaupun dia pakai jam, hours, maka dia tidak boleh dilewati 1 jam pun. Ya, karena kapan dia dilewati dari 235 hari atau 235 jam yang kalian pakai, maka proyek ini dianggap proyek gagal dan biasanya kena penalti. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, kayaknya waktu kita sudah habis. Alhamdulillah hari ini materi kita sudah lancar saja. Mungkin pertemuan ke depan seperti yang saya katakan tadi, pertemuan ke depan itu akan ada soal yang saya bagikan di classroom juga ada untuk mengantisipasi siaran kita kalau agak trouble dengan jaringan. Kita akan mengirimnya, saya juga akan mengirim di classroom kalian. Itu ada materi, kemudian ada soal yang akan kalian download di situ, kemudian sudah tertera batas uploadnya. Silakan dipatuhi karena itu adalah menjadi salah satu penilaian dari saya untuk nilai akhir untuk kalian semua. Saya akan akhiri perkuliahan ini. Terima kasih untuk semua kehadirannya, partisipasinya. Semoga ilmu kita yang kita dapatkan hari ini, mata kuliah atau pelajaran materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.